Baiklah para penggemar dan pecinta Geprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Smith. Ini soal gelombang ya. Gelombang transversal merambat pada tali yang cukup panjang dengan periode 2 skon dan amplitudenya 5 cm. Dua titik P dan Q terletak pada tali, naik turun karena dilewati gelombang. Jarak kedua titik P dan Q itu adalah 3 meter dan cepat rambat gelombang pada tali 20 meter per skon. Beda sudut fase antara dua titik itu adalah berapa radian. Kadang-kadang orang fisika mengatakan beda fase gitu aja. Oke, sekarang perhatikan di sini ya, yang diketahui di sini periode, jelas ini ya, periode diketahui kalau ini adalah apa? Amplitudo. Kemudian di sini ada kecepatan V ya. Ini jarak dua titik samakan delta X aja. Jadi ini kalau saya gambarkan begini ya, gelombangnya berjalan seperti ini. Kemudian ada dua titik yaitu P dan Q. Anggap aja di sini misalkan ya. Nah, dua titik itu jaraknya adalah di sini adalah 3 meter gitu. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai delta X itu. Nah, sekarang beda fase itu apa sih sebenarnya? Kalau gelombang merambat dari P ke Q, berarti P bergetar duluan baru Q. Jadi beda fase itu selisih sudut fase ya antara titik P dengan Q, atau selisih getaran P dengan Q gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam pi itu berarti maksudnya beda sudut fase ya. Nah, beda sudut fase itu rumusnya apa ya? Nah, beda sudut fase itu rumusnya adalah 2pi radian dikalikan beda fase. Jadi ini 2pi, beda fase itu jarak dua titik yang dilewati gelombang dibagi dengan lambda. Nah, lambda itu apa? Kita uraikan lagi ya. Lambda itu adalah kecepatan gelombang dikalikan periode. Ini mirip seperti rumus SV kali T itu ya, cuma S-nya itu lambda gitu loh ya. Mirip seperti ini. Nah, T-nya diganti periode gitu ya, nggak usah bingung. Nah, kalau begitu ini 2pi, jaraknya itu kan 3 ya, jarak titik P dan Q. Ini 3 tadi jaraknya. Oke, jadi kalau gitu saya tulis 3, sedangkan V-nya itu berapa tadi kan 20 ya, sedangkan T-nya 2. Nah, sekarang mari kita coret. Ini 2-nya bisa dicoret kan? Berarti kalau begitu hasilnya berapa ini? Berarti hasilnya adalah 3pi per 20. Satuannya ini adalah radian. Jadi 3pi per 20. Jadi jawaban yang tepat adalah B. It's very easy. Lanjut nomor 2, gabus A dan B naik turun pada permukaan air dengan frekuensi ya 10 Hz. Bila gabus A di puncak bukit gelombang, gabus B di lembah seperti pada gambar. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh jarak 1200 meter adalah berapa menit? Waktunya ya. Oke, baiklah. Kalau kita tahu kecepatannya, mudah sih mencari waktu. Berapa kecepatan gelombangnya? Nah, kecepatan gelombang itu kita bisa rumuskan V sama dengan F dikalikan lambda. Nah, F-nya itu sudah tahu dalam soal ini. Ini kan F-nya 10 Hz ini ya. Ini F ini ya. F. Nah, terus kemudian ini jarak yang dilalui nanti. S-nya itu. Ya kan? Oke, sekarang kalau lambdanya bagaimana? Lambda bisa kita hitung dari sini. Kalau kita lihat di sini. Ini satu lambda kan? Ini satu lambda. Terus ini satu lambda. Berarti 2 lambda. Yang ini 1/4, yang itu 1/4. Jadi kalau begitu 250 cm itu ada berapa lambda? Ada 2,5 lambda, ya kan? Kan tadi ini 1 lambda, ini 1 lambda ditambah 1 lambda, kemudian tambah 1/4, tambah 1/4, berarti 2,5 lambda. Berarti lambdanya dapat berapa nih? 100 cm alias 1 meter. Gampang kan? Nah, kalau sudah ketemu lambdanya, V-nya berarti ketemu. Karena F-nya itu 10, lambdanya kan 1. Berarti dapatnya 10 meter per skon gitu. Kalau mencari jarak itu apa? Ya V kali T. Lah S-nya 1200. V-nya kan 10 kali T. Coret aja. Ya, jadi kalau gitu ini 120 skon. Nah, kalau jadikan menit, ini kan 2 menit ya. Karena 1 menit itu 60 skon. Jadi jawabannya 2 menit, berarti C yang benar.
Oke, nomor 3, titik A dan B dilewati gelombang berjalan dari A ke B dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,3 sin 2pi dalam kurung 4T min 0,01 X Y dalam senti dan T dalam sekon. Jika titik A dan B adalah dua titik yang berlawanan fase, maka jarak mereka adalah berapa? Maksudnya apa sih dua titik berlawanan fase itu? Maksudnya begini ya, misalnya ini ada titik-titik dilewati gelombang. Kalau titik-titik dilewati gelombang itu pasti jot-jotan naik turun kan, bergoyang-goyang naik turun. Jadi kalau begitu misalnya titik A, terus ini ada titik B, di sini ada titik C, sini ada titik D, ini E, ya, misalnya ini F, kemudian ini O, ini F ya. Ntar ini F, terus kemudian di sini G, habis G apa itu? H, nah, terus I misalnya gini ya. C. Apa yang dimaksud titik yang berlawanan fase? Berlawanan fase itu ketika simpangannya sama besar tapi arahnya berlawanan. Contohnya titik B dengan D ini berlawanan fase. Jadi berapa jaraknya itu? Ini kan seperempat, ini seperempat. Berarti jaraknya setengah. Jadi dua titik yang berlawanan fase itu jaraknya bisa setengah lambda. Terus kemudian berarti B dengan H ini juga berlawanan ya. B dengan H. Ini arahnya berlawanan, tapi simpangannya sama besar. Kalau begitu nambah 1 lambda ini ya, jadi 1,5 lambda. Kemudian nanti pasti 2,5 lambda dan seterusnya. Atau boleh ditulis gini kan, ini 1,5 lambda. Nah 1,5 itu 3/2 lambda. Nah ini 5/2 kan, lambda dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Nah sekarang perhatikan baik-baik, kita harus mencari lambdanya. Sebenarnya ini kan bisa disederhanakan ya. Nah delta X-nya jarak dua titik itu adalah setengah lambda dikalikan, lihat pembilangnya, 1, 3, 5 dan seterusnya. Merupakan bilangan ganjil kan. Jadi boleh saya tulis gini berarti setengah lambda kali N, di mana N-nya itu adalah bilangan ganjil. Jadi kalau di situ dikatakan bilangan bulat, asli, ya genap, salah, ganjil. Nah, oke, sekarang perhatikan lambdanya, mencari lambdanya. Dari persamaan itu, coba perhatikan ya, Y-nya itu saya ubah menjadi 0,3. Nah, ini saya kalikan ke dalam, 2pi kalikan 4, saya kalikan, berarti kan sin berapa itu? 8pi T gitu kan, dikalikan ke dalam. Kemudian ini 2pi kali 0,01 X gitu ya. Nah ini kali titik itu kali ya. Nah perhatikan ini bandingkan dengan persamaan umum simpangan gelombang berjalan sin omega T min K kali X. Jadi koefisien X itu adalah K. K itu adalah bilangan gelombang ya. Jadi K-nya saya dapat nih 2pi dikali 0,01. Padahal bilangan gelombang itu kan rumusnya 2pi per lambda ya. Ini 2pi kali 0,01. Berarti 2pi-nya dicoret. Berarti lambdanya berapa? Dibalik 0,01. Berarti 100. Ya kan? 100 apa? Satuannya ini kan senti ya. Jadi kalau gitu ini 100 senti. Ya kan? Jadi sekarang kita letakkan di sini. Berarti delta X setengah lambdanya 100 dikalikan N. Berarti kalau begitu 50N. Jadi 50N dengan N-nya itu adalah bilangan apa? Ganjil. Jadi jawaban yang tepat adalah A. This is very easy and fun. Semoga bermanfaat.